什么名堂？娘，竟然可以教高？没有了呀！看穆少爷的酒量，有颜不残啊！自管是乎极了酿吧？就换你的兄长来吧，意下如何？我，有送命的份儿，展开任何空间，有所过之处，村民们跟着无一活口。来向您请教。那玩意儿，正愁没人一起把，介意给你指点一雷霆珠，你若能从要求，好。要小心了。主子，就有极品。哼，好好送你归西。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-157-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 156. Kemarin, Kinan bersama Yang Gao telah berhasil memasuki wilayah Gunung Wendau. Mereka bisa langsung mendengar teriakan seorang wanita yang hendak diperkaos oleh Tuan Mudamu. Korbannya tidak hanya wanita ini saja, namun ternyata banyak wanita sudah dia perlakukan sama. Untung saja Kinan datang di waktu yang tepat. Dia sempat memberikan ancaman kepada Tuan Mudamu. Tapi karena dia ini merupakan makhluk hina, jadi Kinan pun langsung menghabisinya. Setelah dari sana, Kinan mulai menyamar menjadi Tuan Mudamu. Ia mendatangi perkumpulan para murid elit dari Gunung Wendau, yang mana mereka merasa Tuan Mudamu sudah menikmati para wanita di sana. Demi bisa melancarkan rencananya, Kinan pun mengajak para murid itu untuk sparring dengannya. Andai saja dia menang, maka Kinan akan menanyakan banyak hal kepada mereka. Hal tersebut dengan senang hati mereka terima. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini di hadapan Kinan ada anggur Yusang Jiliniang. Tidak sembarangan orang yang bisa meminum anggur itu. Andai kultivasinya tidak cukup kuat, maka setelah meminumnya akan membuat pembuluh darah meridian terputus dan meninggoy. Perhatian tertuju pada pertarungan ini karena Tuan Muda begitu berani menantang Raja Anggur. Mereka sangatlah penasaran dengan hasil pertarungan itu. Terlebih lagi, Tuan Mudamu adalah pahlawan di antara para manusia. Apakah jika minum beberapa gelas akan membuatnya dalam bahaya? Tuan Mudamu tanpa pikir panjang langsung saja meminum anggur tersebut karena mereka menganggap remehnya. Baru saja meneguknya, Kinan langsung saja sadar kalau kekuatan dalam anggur ini ternyata bisa menyeram pohon bela diri di lautan kesadarannya dan membuat pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Tidak hanya itu, namun kultivasi Kinan juga telah meningkat. Kinan pun meminumnya hingga habis, bahkan baginya ini terlalu sedikit. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan dua murid itu. Berhubung dia sangatlah sombong, jadi anggur-anggur lainnya juga akan dikeluarkan. Mereka pun ingin melihat apakah kemampuan minum Tuan Mudamu sebesar kesombongannya. Para murid penasaran apakah dia bisa melakukannya, karena seorang Wuseng puncak saja tidak akan sanggup meminum 10 teko Jiliniang. Mereka yakin Tuan Mudamu tidak akan sanggup, sedangkan murid ini akan mulai terlebih dahulu, di mana dia sudah minum sebanyak 3 teko. Baginya ini masihlah terlalu mudah, sedangkan Kinan menganggap meminum 1 teko demi 1 teko sangatlah tidak memuaskannya. Jadi dia yang meminum semua anggur itu sekaligus. 什么名堂？娘，竟然可以教高？没有了呀！看穆少爷的酒量，有颜不残啊！自管是乎极了酿吧？哎呀，这三。 Melihat apa yang terjadi, sontak saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya, bagaimana mungkin Tuan Mudamu bertahan setelah meminum anggur sebanyak itu? Tidak ingin kalah darinya, murid ini langsung saja meneguk 1 teko lagi, yang mana itu bahkan membuat temannya ini agak panik. Karena bagaimanapun dia memaksakan dirinya sendiri. Pada akhirnya 10 teko pun telah dia minum. Terlihat kalau dia sudah mulai agak teler. Tuan Mudamu memberikan pujian atas kehebatannya. Berhubung masih belum ada pemenang, jadi mereka akan lanjut ke babak selanjutnya. Dia yang mendengar pendapat dari Wuhan, tapi Tuan Mudamu telah memanggil nama yang salah karena dia itu adalah Su Huji, sedangkan Su Wuhan berada di belakangnya.
Tuan mudamu memintanya untuk menyerah saja karena jika ia sudah tidak sanggup, lebih baik gantikan saja dengan kakaknya. Terlebih lagi mereka itu adalah saudara kembar, jadi ia tidaklah keberatan jika mereka hendak bertukar. Uji memang sudah mabuk berat dan langsung saja jatuh pingsan. Para murid yang ada di belakang mulai mentertawakan mereka. Alhasil Husan pun maju demi bisa menggantikan adiknya. Anggur pun akan kembali dikeluarkan. Setelah 3 putaran dilakukan, Huan terlihat sudah tidak sanggup lagi dan juga ikut jatuh pingsan di sebelah adiknya. 就换你的兄长来吧，你意下如何？我不才险胜2位。 Sedangkan tuan mudamu tetap berdiri dengan santuy. Ia merendah dan merasa hanya menang tipis saja dari mereka. Ia harap kakak beradik Su yang terkenal itu tidak mengingkari janji. Uji membenarkan hal tersebut dan mempersilakannya untuk bertanya mengenai apa yang dia inginkan. Tuan mudamu menyinggung kalau semua ini memiliki hubungan dengan guru mereka. Siapa di antara mereka yang paling hebat? Bagi Uji, itu adalah Guru Yin, karena dia sangat hebat dalam mengendalikan hewan spiritual. Terlebih lagi, dia itu memiliki 5 hewan spiritual beracun, dan ini semua merupakan racun langka di dunia. Dan kemampuan hebat dari Guru Yin, dia bisa memelihara para hewan tersebut. Tapi bagi Huan, tetua Yin tidaklah sehebat itu. Karena ada kakak Guru Yin yang jauh lebih hebat seperti mereka berdua yang adalah kakak beradik juga. Uji sudah berulang kali memberitahu kalau gurunya memiliki pedang yang sangat kuat. Bahkan saking luar biasanya pedang tersebut, pedang yang terhormat ini bisa membelah ruang apapun. Karena ini jugalah gurunya dipanggil sebagai tetua Kong. Begitu dia mengusungkan pedangnya, maka tidak ada satupun lawan yang bisa bertahan. Mereka langsung mati di tangannya. Tapi Uji merasa gurunya tidak sehebat itu. Tapi Uji merasa sehebat apapun teknik pedang itu hanya tetap sebuah pedang saja. Karena hewan peliharaan spiritual milik gurunya bisa berkembang biak. Kemarin saja di desa yang sangat jauh, dimanapun 5 racun lewat, maka tubuh penduduk desa akan langsung membusuk. Mereka hanya bisa berlarian saja, namun tetap tidak bisa kabur dari serangan tersebut. Akhirnya seluruh penduduk desa pun tidak ada yang selamat dari kejadian itu. Pemandangan ini benar-benar membuat Uji sangat bahagia. Sedangkan Kina menjadi begitu kesal karena mereka terus bersenang-senang dan menyiksa para manusia. Huan tertawa karena menghabisi para rakyat jelata bukanlah apa-apa. Karena kemarin saja gurunya telah menaklukkan markas dari Ban Tianmang. Semua kultivator yang ada di sana dipotong. Sedangkan para murid wanita yang cantik menjadi budak hiburan mereka. Mendengar apa yang mereka barusan katakan membuat Kinan menjadi begitu murka. 我告诉你啊，有送命的份儿，展开任何空间，搜索过之处，村民们遵奏无一活口。那你弄死些刁民算什么？ Untung saja gadis harta bisa menenangkan dirinya, karena jika dia bertindak sembarangan, maka Kinan sama saja dengan memperingati musuhnya. Begitu 4 tetua Wendau datang, maka semua rencananya juga akan sia-sia. Yang penting sekarang adalah memasuki gua harta Wendau dulu. Setelah semua itu, maka Kinan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kinan paham dan dia mulai teringat dengan teknik pedang yang digunakan oleh penjaga gerbang. Dan juga ketika mendengar perkataan dari Huan, maka Kinan sadar kalau niat pedang sebelumnya mengandung waktu. Kinan pun menenangkan dirinya dan dia pun memilih untuk pergi dari tempat itu dengan perasaan yang begitu kesal. Pasalnya, Uji dan Huan terus membahas perbuatan keji mereka terhadap kelompok Ban Tianmang. Namun Kinan segera masuk lagi dengan penampilan aslinya. Ia meminta maaf kepada Feiyu karena dia sudah tidak tahan untuk menghukum orang-orang itu, karena mereka sangatlah keji. Feiyu tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Alhasil Kinan mulai melakukan penyerangan terhadap semua murid yang ada di sana. 等咱们问到哦，如果眼前的罪恶都天改命， Sedangkan Huan dan Uji yang sudah mabuk berat tidak bisa berbuat apapun selain mati di tangan Kinan. Dengan begini maka semua murid Wendau yang ada di sana pun menjadi korban dari kemarahan Kinan. Semua murid itu dirinya bakar untuk bisa menghilangkan jejak kekuatannya. Kinan pun pergi dengan topeng miliknya. Kita dibawa kepada seorang murid yang sedang bersama dengan kataknya. Sesaat kemudian Yang Go pun datang untuk menemuinya, di mana pria ini tentu saja mengenalinya karena bagaimanapun dulu Yang Go sangatlah berjaya. Ia bingung mengapa Yang Go kemari padahal tugasnya adalah mengumpulkan sampah.
Yang Gao mengajak Lin berbicara di mana ia seharusnya tahu alasan dirinya dibuang karena menentang metode kultivasi dari para leluhur. Namun karena sekarang dirinya mengalami hambatan, jadi Yang Gao ingin belajar darinya. Karena Lin itu memiliki metode kultivasi yang bisa saja membantunya. Karena itulah ia kemari agar bisa menerima nasihat darinya. Lin merasa kalau Yang Gao datang kepada orang yang tepat. Namun akhir-akhir ini dirinya mendapatkan mainan yang cukup langka. Jadi ia sedang bingung, tidak ada yang menemaninya bermain. Jika Yang Gao mau menemaninya bermain sebentar, maka dia akan memberikan sedikit pertunjukan kepadanya. Yang Gao tidaklah mempermasalahkan hal itu selama dia bisa menyelesaikan masalah kultivasinya. Dia rela melakukan apa saja. Lin memintanya untuk melihat 3 manik petir. Selama dia itu bisa merebut ketiga manik petir itu dari tangannya, maka dia akan memenuhi permintaannya. Yang Gao tidaklah mempermasalahkan hal itu dan langsung saja memulai permainan. Di saat Yang Gao hendak meraih manik petir, Lin dapat mudah menahannya. 特来向您请教。那玩意儿正愁没人一起把，介意给你指点一雷霆珠。你若能从要求，好， Alhasil kini mereka berdua akan terlibat dalam sebuah pertarungan. Yang Gao akan mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa merebut 3 manik petir tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau Lin memiliki kekuatan dan juga pergerakan yang jauh mengungguli Yang Gao. Lin memintanya untuk tidak menganggap remeh dirinya, karena tidak mungkin bagi Yang Gao bisa merebut manik itu dengan mudah. Tapi Yang Gao tidak akan pernah menyerah. Dia langsung saja melakukan penyerangan lagi kepadanya dan benar saja Yang Gao sempat berhasil menangkap 1 manik petir. Tapi kekuatannya itu tidaklah cukup kuat untuk bisa menahan kekuatannya. Lin memberitahu jika menyentuh manik itu secara sembarangan hanya akan membahayakan nyawanya saja. Jadi lebih baik dia itu berhati-hati. Yang Gao pun bingung harus berbuat apa karena bagaimanapun kecepatannya tidak terlalu kuat. Tapi Yang Gao tidak akan menyerah dan akan kembali mencoba. Perlahan-lahan namun pasti dirinya mulai mengimbangi kecepatan Lin. Hingga padanya Yang Gao berhasil menjebaknya dan langsung saja melakukan penyerangan dari arah bawah. Semua ini dirinya lakukan demi bisa menahan pergerakan dari Lin. Selama ini berlangsung, manik petir langsung saja dia ambil. Namun salah satu manik petir malah dimakan oleh kodok Lin. Padahal dia pun telah gagal. Lin sudah memberitahu kalau pertarungan itu tidak akan mudah untuk dia menangkan. Tapi apa yang dia lakukan itu merupakan kecurangan. Hanya saja Lin merasa kalau kodoknya itu telah salah karena menganggap manik petir sebagai nyamuk, jadi langsung memakannya. Ia tidak ingin berdebat lagi dan sudah mengatakan kalau dirinya lah yang menang. Yang Gao tidaklah bisa menerima hal itu, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia pun ingin diberikan 1 kesempatan lagi. Lin tidak menduga Yang Gao yang merupakan seorang jenius malah memohon kepadanya. Padahal dia itu sudah diterima sebagai murid leluhur, jadi seharusnya Yang Gao ini sangatlah hebat. Terlebih lagi dalam waktu 2 tahun saja dia sudah duduk di posisi murid sejati. Padahal Lin sendiri sudah berusaha begitu lama namun tidak kunjung berhasil. Jadi dia ini sangatlah kesal kepadanya. Lin akan memberikan keringanan kepada Yang Gao. Selama dia itu mau mengikuti tuan yang tepat, tidak akan ada hambatan dalam kultivasinya. Bahkan sekarang dia itu sudah mencapai tingkat berapapun yang dia inginkan. Lin yakin Yang Gao pasti iri dengan pencapaiannya. Melihat hal itu membuat Yang Gao tahu kalau Lin sudah menjadi anjing dari Nantianuan. Lin hanya tertawa saja karena Yang Gao tetap memilih menjadi orang baik. Jadi dia itu akan membiarkan teman lamanya itu menghabisinya. Seorang pun telah Lin keluarkan, di mana itu adalah Ouyang Jun. Tidak hanya itu saja, namun beberapa tetua juga telah dia keluarkan. Berhubung Lin ingin tahu bagaimana cara gurunya berkultivasi, jadi hari ini dia akan membiarkannya melihat bagaimana semua itu terjadi. Para mayat hidup ini sudah siap untuk langsung melakukan penyerangan kepada Yang Gao. 主子，就有极品。哼，好好，送你归西。杨公，你不是想这？ Sedangkan di sisi lain, Qinan telah kembali ke hadapan gerbang harta untuk bisa menemui penjaga gerbang. Ia tidak menduga Qinan akan kembali kemari, namun dia itu tetap tidak akan memberikannya sedikit pun petunjuk. Jadi lebih baik dia itu pergi saja. Namun tujuan Qinan kemari adalah untuk menemukan
Namun tujuan Kinan kemari adalah untuk menunjukkan niat pedang dangkal yang sudah dia pahami. Jadi Kinan harap ia bisa memberikannya sedikit petunjuk. Penjaga ini tidak menduga ia akan secepat itu memahaminya. Di sini Kinan langsung saja mengeluarkan pedangnya. Ia langsung memotong tetesan air di tempat itu, yang membuktikan kalau Kinan telah berhasil memahami niat pedangnya, yang adalah memotong waktu. Penjaga ini tertawa puas karena memahami lapisan sebelumnya memang tidak terlalu sulit. Tapi dia yakin Kinan hanya memahami yang pertama saja, namun tidak yang kedua. Sepertinya penjaga ini terlalu meremehkan Kinan, padahal gerbangnya itu pada mudah dia hancurkan. Semua ini karena niat pedang sebelumnya yang mampu menghimpun aliran waktu. Kekuatan yang tidak terlihat itu tidaklah bisa terbendung lagi, yang bahkan bisa mengkikis setiap inci di dunia ini. Di bawah niat pedang itu semuanya akan kehilangan kilau permukaannya karena dimakan oleh waktu. Penjaga ini hanya bisa terdiam saja melihat apa yang telah Kinan lakukan. Perlahan-lahan gerbang menuju gudang harta karun pun mulai hancur, hingga membuka sebuah celah di mana Kinan langsung saja masuk ke dalam tempat tersebut. 前辈，我悟出变白发，那是一种无形状，表面的光滑。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.